Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, dalam hal kebangsaan yang ini banyak hadir pada hari ini, tidak hanya para kiai lokal, namun ada beberapa kiai yang luar biasa yang diketahui dan untuk menyumbangkan pemikirannya pada hari ini. Dan mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Sofiullah Muzamil untuk memberikan sebuah gambaran sedikit sebelum nanti akan disambung sambutan masuk pondok pesantren Berduri setelah kembali ke tempat. Monggo Kiai untuk menyampaikan gambaran sedikit terkait masalah halakoh kebangsaan dan rapat kerja nasional IKPD. Namamu tak foto ini punaane Zainuddin Zidane. Itu sama bener gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Jalaluddin muhtaramin hadratul rasul wa fadhila as-sahaba wa bi khususnya panjenenganipun pengasuh Pondok Pesantren Tauhid Jombang yang Hadratul Mukarram Kiai Abdul Hakim Mahfuz Mata'anallahu bi amrih, yang terhormat para masyayikh, para kiai, para guru saya semua, para yunai yang lagi sedang ribut selfie ini. Alhamdulillah, para masyayikh, para bunyai, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki hari yang ke-12 ya, hari terakhir dari Rakernas pertama yang diselenggarakan di Trawas ini. Kita sebelumnya harus memberikan aplaus, memberikan apresiasi yang tinggi untuk panitia yang sudah berhasil menyelenggarakan momen yang luar biasa ini dan mampu menghadirkan para tokoh-tokoh nasional yang sangat kompeten dan menjadi kebanggaan kita dari kalangan pesantren khususnya. Dan tadi sudah kita menyaksikan bersama Bapak Muldoko, Jenderal Muldoko selaku Kepala Staf Presiden, tapi di ruangan ini lebih berfungsi sebagai Ketua AKT. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, sukses sesuai dengan harapan kita. Semoga tadi itu hanya muqaddimah saja. 500 juta itu kan tidak enak. Kalau lebih dari itu nanti kedengaran forum kan tidak enak nanti ya. Jadi itu hanya muqaddimah 500. Insya Allah nanti akan ditindaklanjuti mungkin ya sampai selesai lah kita doakan. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu para masyayikh, para guru kami yang saya hormati, hadir juga di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, luar biasa. Ini keberkahan luar biasa bagi KPT. Presnas ini membuktikan bahwa kerja kita semua, khususnya para panitia dan kita semua, doa kita semua ini insya Allah tulus ikhlas ya, sehingga Allah mendengar munajat kita dan orang-orang hebat bisa hadir di majelis yang mubarak ini. Telah hadir di tengah-tengah kita dua masyayikh kita, dua murabbi al-wahina, panjenenganipun Hadratul Mukarram Kiai Hafizuddin Profesor Dr. Hafizuddin Muhajir Mata'anallah betul amrih. Yang kedua beliau Dr. Haji Anwar Iskandar Mata'anallah betul amrih. Alhamdulillah, Bapak Ibu para masyayikh, saya mendapatkan tugas. Saya kira mendapatkan tugas sebagai seksi sibuk, tapi alhamdulillah ternyata dapat tugas yang lebih dari itu. Sekedar untuk memberikan sebuah gambaran awal bahwa
halaqah kebangsaan ini kita adakan dalam konteks Rakernas, memberikan sebuah penguatan nilai dari Rakernas, dan bukan hanya berbicara tentang konteks keorganisasian, bagaimana kita memperkuat IKPT yang sebenarnya bibitnya sudah lahir sudah sejak periode mungkin Allahumma yarhamnya Yusuf Hashim, karena saya juga pernah ikut beliau, tapi kemudian melakukan metamorfose, penyempurnaan, dan alhamdulillah pada saat ini periode ini di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Mas Kubri Bakri, IKPT sudah menemukan bentuknya dan menemukan tracknya untuk bisa berjalan lebih cepat, lebih baik, dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, halaqah kebangsaan ini kita harapkan sebagai penguatan konten, ide-ide. Kita harapkan dari halaqah ini akan muncul ide-ide cemerlang yang tidak hanya berhenti pada tataran ide yang kreatif, inovatif, futuristik, tapi kita lebih berharap bagaimana ide ini bisa lebih membumi, bisa terbiki, bisa kita aplikasikan dalam tataran yang lebih realistis dalam bentuk apa? Program-program kerja. Kita tadi sudah mendapatkan satu insight dari Bapak Muldoko, dan kita lebih banyak mengharapkan inspiring wawasan, terutama bagaimana melihat keumatan dan kebangsaan, yang mana pada saat ini bangsa kita sudah mengarah kepada, ya kita tidak berharap ya ada distrust sosial ya, yang mengarah pada kita tidak berharap lebih disiplin separatis dan lain sebagainya, tapi hal-hal indikator semacam itu sudah semakin menguat. Dan seperti yang ditegaskan oleh Pak Muldoko tadi, bahwa posisi ulama, posisi pesantren adalah posisi yang sangat sentral dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sudah hadir di antara kita dua tokoh nasional, guru kita yang saat ini memiliki peran yang sangat sentral dalam proses berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia ini. Beliau saya sebut tadi ada Profesor Dr. Afifuddin Mahajir. Beliau sekarang menjabat sebagai wakil ketua Rois A, orang nomor 2 di PBNU. PBNU itu pengurus yang besar ya. PBNU itu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau orang keduanya, yang dalam tradisi NU Suriah itu adalah sebenarnya pemilik organisasi. Pak Fidyah adalah para pelaksana organisasi. Kita inginkan NU yang lahir dari pesantren. Jadi bukan NU yang melahirkan pesantren, tapi NU dilahirkan oleh pesantren. Dan sekarang NU memiliki tugas yang luar biasa bagaimana mengayomi pesantren-pesantren yang sekarang, Bapak Ibu, para masyayikh, kita ketahui ada fenomena yang luar biasa. Pesantren merupakan suatu guru negara kesatuan Republik Indonesia, dan pesantren diakui atau tidak diakui adalah merupakan tiang perekat NKRI. Tanpa pesantren bisa dibayangkan Indonesia bisa akan seperti terjadi di negara-negara luar, Arab Spring dan sebagainya. Peran pesantren luar biasa. Nah, tapi saat ini karena tahu pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga NKRI, justru pesantren sekarang yang diserang. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ada beberapa contoh. Sekarang ini mulai muncul pesantren-pesantren dan pesudu pesantren, seolah-olah seperti pesantren. Saya kasih contoh di Jogja saja, dan ini sudah fenomena umum. Ada pesantren yang kiainya itu berdasarkan SK rektor. Coba, kiai diangkat oleh rektor. Itu kan pelecehan terhadap pesantren. Dan ini terjadi. Ada pesantren, jadi kalau rektornya nggak senang, ya kiainya dipecat. Itu terjadi. Ya, dan diplikasi di beberapa tempat. Ada itu fenomena pesantren yang seperti itu. Ada lagi pesantren yang terjadi
Ada orang adunia mungkin dapat banyak uang yang tidak jelas dari mana sehingga bingung mengelola uang yang tidak jelas itu. Akhirnya dia membeli lahan, membangun. Ketika bangunan sudah jadi, bingung cari kiainya. Dan kurang ajarnya apa? Saya agak tersinggung yang satu ini. Dia munculkan di koran, dicari kiai pengasuh. Coba. Satu kriterianya ini. Dan yang terakhir, lebih menyinggung lagi apa? Harus membawa surat kelakuan baik dari kepolisian. Ini bukan kurang ajar. Allah. Tapi semangatnya. Ya, ini daripada mic saya diambil oleh beliaunya, perintah beliau setelah pengasuh hadir dimohon dengan hormat untuk memberikan arahan pada Al-Mukarram Kiai Abdul Hakim Ma'ruf. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Para mukarramin, para ahli, para kiai, para punyai, mobil khusus yang saya hormati Haji Anwar Iskandar, Ketua MUI, Kiai Haji Afifuddin Muhajir yang saya hormati, Ketua Presidium Nasional Profesor Marsudi Bakri. Ini Kiai Haji Saifullah Sofiullah dari Jogja. Alhamdulillah bisa ikut hadir sama kita. Kiai Haji Junaidi yang saya hormati, Haji Samsul Ketua PWNU DKI, Haji Syabuddin, dan satu Pak Jazuli yang saya hormati. Pak Jazuli muncul ini saya ada senangnya tapi ada sedihnya, ada gelornya. Biasanya karena Pak Jazuli muncul itu Bu Khofifah nggak muncul. Di rasanya ini Pak Jazuli muncul, ketemu lagi. Salam kepada Bu Khofifah. Profesor Ridwan Nasir yang saya hormati, Gus Didi dan seluruh Duriah Kiai Mas Ali, para ketua wilayah, ketua cabang, dan jajaran yang ada di seluruh Indonesia, keluarga besar alumni pesantren Tebirun. Ini mohon maaf tadi pagi sudah sempat berolahraga, naik turun tangga, langsung saksikan. Keringetan, alhamdulillah. Kita pagi tadi sudah berolahraga, jadi alhamdulillah rasanya sudah lebih sehat, lebih segar bersama dengan Kiai Junaidi, dan keringat sudah lumayan. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan, kebahagiaan. Capaian yang sekarang ini IKP itu sudah berapa ini? 16 pengurus wilayah, 68 pengurus cabang sudah terbentuk, termasuk juga dengan PCI Mesir maupun Saudi Arabia. Dan ini raker pertama ini ya. Jadi saya begitu diundang raker itu, wah ini udah mulai kerja. Sebelumnya kerjanya hanya membangun organ-organ
mulai dari pusat sampai kemudian wilayah sampai ke cabang-cabang, dan alhamdulillah organnya sudah terbentuk dan ini mulai memikirkan program-program kerja. Tadi malam sampai jam 12, alhamdulillah ini satu diskusi komisi-komisi menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan ditindaklanjuti untuk menjadi program kerja. Pagi ini ada Jenderal Muldoko ini yang menawarkan MOU kerjasama urusan HKTI. Jadi ini udah lengkap sekali. Tadi malam diselesaikan program kerja, paginya dapat MOU, kemudian bisa di. Udah begitu ada Geraha IKPP, prospeknya lebih terbuka lagi. Nanti itu Jenderal Muldoko itu memang pintar cari uang. Dulu memang satu sekolah SMA selama saya 3 tahun, dan pada saat SMA pun udah pintar cari uang. Nah, saya gak kebayang kalau sudah jenderal caranya cari uang itu ya mungkin agak berbeda. Dulu sama-sama SMA, sekarang beliau jenderal bintang 4, tapi kita masih menang, kita bintang 9. Demikian banyak capaian-capaian yang sudah kita dapatkan. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan patut kita syukuri. Syukur yang begitu besar, kita semuanya diberi kesehatan, kita semuanya masih juga kita bisa bersilaturahim, kita masih juga bermasyarakat. Ini satu hal yang dulu ditekankan oleh Hadratus Syekh, bersilaturahim, di mana ini menjadi kitab andalan Gus Fahmi kalau ngaji. Atibian di daerah-daerah ini, atibian ini sangat penting. Pentingnya silaturahim, kemudian dari situlah kesempatan di situ kemudian membangun ukhuwah. Bangsa ini pernah menyatu di bawah naungan Majelis Islam A'la Indonesia tahun 2007. 13 organisasi Islam tergabung, kemudian NU bergabung tahun 38, dan kemudian Allah memberikan anugerahnya. Maka kemudian di tahun 1945 dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ini kami katakan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan Indonesia itu bukan dengan perjuangan, bukan dengan gagasan darah, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ulama-ulamanya, karena seluruh komponen bangsa ini menyatu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Jenderal Muldoko juga, ini sangat penting. Persatuan ini sangat penting. Nah, ini termasuk salah satu dari tujuan kita berkegiatan di IKPP. Salah satunya adalah bagaimana kita bersilaturahim, bagaimana kita kemudian menghimpun kekuatan persatuan melalui ukhuwah yang dulu pernah dilakukan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan saya rasa kalau sekarang ini, kalau silaturahim itu mudah, jalannya enak, ada tol, kendaraannya juga enak, banyak pilihan, sampai di tempat makanannya juga banyak. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersilaturahim. Dan hasilnya luar biasa karena dengan kesempatan bersilaturahim kemudian kita membangun ukhuwah kebersamaan. Dan mudah-mudahan itu capaian-capaian yang akan datang untuk menjadi target seluruh keluarga besar Al-Pondok Pesantren Tebu Ireng,
kebersamaan kita ini mudah-mudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sumbangsih dari alumni bersama-sama dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng untuk bangsa, negara, dan juga utamanya isu Islam al-Muslimin. Demikian, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada DKPD yang sudah lengkap. Tadi malam pun kursinya nggak cukup, jadi yang datang itu melampaui kapasitas satu semangatnya. Terima kasih ada Bu Hira juga ikut hadir sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, setelah rangkaian acara seremonial yang sudah kita saksikan bersama dan luar biasa dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, saya atas nama Muhammad Taufik Budi selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keperluan bagi dengan sekalian dan ikut menyaksikan sejarah di Indonesia ini bahwa Presmas DKPD semakin jaya. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, bagi kami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwa musta'an wa alayhi tukla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hormati dan berbahagia, kita sambut moderator kita Al-Mukarram Dr. Haji Sofiullah Muzamil. Kayak mau main sirkus aja. Ya nggak apa-apa ya. Harusnya IKPT itu punya yel-yel, salam ya. Nggak punya ya. Jadi KPT tadi saya juga terlibat juga karena ada Afifuddin Muhajir. Di KPT kok begini makanya jangan-jangan mendegradasi ahlul waton begini. Itu tidak ada ya, itu saking semangatnya luar biasa. Para masyayikh, budaya yang saya hormati, saya tidak perlu memperpanjang lebar karena tadi saya sudah banyak ngomong untuk menunggu pengasuh gitu ya. Yang mohon maaf, saya kira ini waktu yang sangat-sangat amat terbatas dan sangat amat berharga ini kita manfaatkan bersama dengan kehadiran dua tokoh besar kita ini. Kita berharap IKPT ke depan mendapatkan insight, wawasan, pencerahan dari kedua beliau karena sebagaimana kita ketahui Afifuddin itu seorang tokoh, seorang alim, seorang fakih ya di Indonesia yang saya tahu ya, yang saya rasakan sendiri ada 4 seorang alim fakih yang ketika berbicara itu seperti ditata gitu. Jadi mendengarkan pembicaraan beliau itu seperti membaca tulisan, enak, nyaman, sistematis gitu. Nah itu salah satunya yang Afifuddin Muhajir. Kita luar biasa, ibu-ibu luar biasa juga. Tidak pegang mic tapi melebihi yang punya mic. Mohon maaf Bunyai. Ini santri yang kurang ajar Bunyai. Mohon maaf. Baik, para masyayikh, para bunyai yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon dengan hormat, dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Hadratul Mukarram ya Afifuddin Dr. Profesor Dr. Yai Afifuddin Muhajir, falyatafadhal mashkur. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, al-mukarramin, para kiai, para tokoh, lebih khusus pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syarqiyah dan seluruh keluarga besar pondok pesantren Jubair, Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, baik sebagai salah seorang Rois PBNU maupun sebagai Ketua Umum MUI, yang saya hormati Bapak Mas Budi sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Jubair. Para hadirin hadirat yang saya hormati, pertama-tama saya akan mengingkari apa yang disampaikan Bapak Muldoko tadi tentang ulama dan peran ulama di mana-mana, terutama di negara Indonesia ini. Beliau mengungkapkan tentang peran sangat penting yang dimainkan oleh para ulama, karena beliau mengatakan bahwa tanpa para ulama mungkin negara ini sampai saat ini tidak akan merdeka. Kalau dalam sidang pertama di BPK itu terjadi perdebatan sengit antara kaum nasionalis dan kaum muslimin, yang kemudian berujung dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Seandainya tidak karena para ulama yang mau, mungkin perselisihan itu tidak akan selesai dan pada ujungnya negara ini tidak akan terwujud. Demikian pula kenapa pada akhirnya pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta disetujui, yang andai kata tidak, barangkali negara ini tidak akan lahir seperti ini. Itu tidak akan terjadi seandainya tidak karena persetujuan para ulama. Jadi betul, andai kata jadi laulal ulama lamastaqallat hadil bilad, andai kata tidak karena para ulama, istilahnya negara ini tidak akan merdeka sampai saat ini. Pada hadirin sekalian, saya sering mengatakan bahwa Umaro itu idealnya adalah ulama. Umaro idealnya adalah ulama. Akan tetapi apa yang ideal ini tidak berlangsung lama, karena hanya berlangsung selama sekitar 30 tahun, yakni zamannya Khalifah Abu Bakar, zamannya Khalifah Umar bin Khattab, zamannya Khalifah Utsman bin Affan, zamannya Khalifah Ali radhiyallahu anhu, zamannya Sayyidina Hasan bin Husain yang sangat sebentar, ditambah dengan zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz benar-benar menegakkan keadilan dan kemakmuran terjadi di mana-mana sebagai konsekuensi daripada keadilan yang benar-benar ditegakkan, sehingga ada penyair yang mengatakan halafaz zamanu la ya'tiyan nabi mislihi hunisat yaminu kaya zaman faqati. Zaman telah bersumpah bahwa dia akan melahirkan orang yang seperti Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi nyatanya sampai saat ini tidak kunjung lahir apa yang dikatakan akan lahir. Oleh karena itu zaman harus membayar kafar karena telah melanggar sumpah. Para hadirin sekalian, yang ideal sudah tidak ada, maka sebagai gantinya adalah kehadiran para umara yang bukan ulama. Akan tetapi sebaiknya para umara yang bukan ulama itu adalah mengikuti nasihat-nasihatnya. Selama itu masih berjalan, maka selama itu pula akan baik. Jangan sampai
ulama itu mengikuti nasihatnya Umar, akan tetapi seharusnya Umar mengikuti nasihatnya. Para sekalian, topik hari ini adalah tentang kebersamaan wajib, kebersamaan dan persaudaraan. Bahwa betapa penting persaudaraan dan kebersamaan dalam sebuah doa yang sangat singkat tapi padat berkaitan dengan persoalan pernikahan disampaikan langsung oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mengawinkan putrinya, yakni Siti Fatimah dengan sang suami tercinta, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Doa ini sangat singkat tapi padat sehingga banyak masyarakat yang hafal. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan kalian berdua selalu mendapatkan berkah, baik laka maupun alaika, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kemudian wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mudah-mudahan kalian disatukan oleh Allah, tapi disatukan dalam kebaikan. Ini artinya bahwa tidak setiap bersatu itu baik, ya. Bersatu yang baik itu adalah bersatu di dalam kebaikan. Bersatu dalam tidak kebaikan justru sangat tidak baik. Ya. Jadi itu rahasia dari sabda Nabi, wa jama'a bainakuma fi khairin. Para hadirin sekalian, doa ini penting karena masyarakat itu elemen paling kecil adalah dari keluarga. Keluarga paling kecil adalah suami istri. Kalau setiap keluarga di suatu masyarakat itu baik, insya Allah masyarakatnya akan baik. Kalau masyarakat itu baik, negara akan baik. Kalau persatuan dan kesatuan dicapai oleh suatu negara, insya Allah negara itu akan abadi. Oleh karena itu, salah satu sila daripada Pancasila mengatakan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu tidak akan dicapai kecuali dengan adanya al-ukhuwah baina abna'il watan, persaudaraan di antara putra-putra bangsa. Dari situlah lahir kemudian yang namanya hubul watan minal. Sebagian kalangan mengingkari adanya apa yang disebut dengan ukhuwah watan. Sebagian orang mengatakan ukhuwah itu tidak ada kecuali ukhuwah Islam. Dengan demikian berarti yang namanya negara bangsa itu tidak sah dalam syariat Islam. Negara bangsa itu adalah ad-dawlatu bi jami'i muwatiniha. Negara adalah milik semua warga negaranya yang dibangun di atas prinsip al-musawat baina abna'il watan, dibangun di atas prinsip persamaan dan persaudaraan di antara putra-putra bangsa. Padahal kalau kita tahu bahwa yang namanya Mitsaqul Madinah, piagam Madinah itu tak lain adalah merupakan al-mu'afat bain abna'il watan. Kita tahu bahwa negara Madinah itu terdiri dari beberapa elemen bangsa. Yang pertama adalah kaum muslimin, yang kedua adalah orang-orang Yahudi, yang ketiga adalah orang-orang Nasrani. Rasulullah telah melakukan al-mu'afat, persaudaraan di antara elemen bangsa, antara yang Yahudi, Nasara dan kaum muslimin. Sebelum itu, Rasulullah melakukan al-mu'afat baina al-Aus wal Khazraj. Kita tahu bahwa di Madinah itu ada dua kabilah yang namanya Aus dan satu itu Khazraj, yang beberapa ratus tahun mereka terlibat perang antara satu dan lain. Kalau kemudian mereka bisa disatukan dan mereka bersaudara,
itu merupakan mukjizatun min mukjizatil Islam. Siapa yang bisa menyatukan Aus dan Khazraj itu? Kalau tidak karena mukjizatnya Al-Quran melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Al-Quran, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi ma allafa baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Ini menunjukkan bahwa andai kata tidak karena mukjizat Islam, tak mungkin Aus dan Khazraj itu disatukan. Dan setelah al-mu'afat baina al-Aus wal Khazraj, Rasulullah melakukan mu'afat baina al-muhajirin wal ansar, persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Persaudaraan yang luar biasa mungkin digambarkan oleh Al-Quran, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Ini luar biasa. "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim." Dan orang-orang yang telah lebih dulu menempati Madinah, yakni orang-orang Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat cinta luar biasa terhadap kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wala yajiduna fi anfusihim harajan, dan mereka tidak merasa iri terhadap kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana khassasah. Bahkan mereka sering mengalah terhadap orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah. Bisa dibayangkan bersaudara ini bahwa harta yang mereka miliki itu berbagi antara Muhajirin dan Ansar. Karena kita tahu bahwa kaum Muhajirin yang lahir, yang pindah dari Mekah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Harta yang mereka kumpulkan bertahun-tahun ditinggalkan di Mekah. Jadi mereka pindah dari Mekah ke Madinah itu tanpa membawa apa-apa. Ini adalah ukhuwah yang luar biasa, yakni yang disebut ukhuwah Islamiyah. Para sekalian, ukhuwah Islamiyah yang paling kuat itu tidak menafikan ukhuwah yang lain. Salah satunya adalah ukhuwah Watariyah, bahkan sebelumnya adalah ukhuwah Ihsan. Para sekalian, salah satu manifestasi daripada ukhuwah adalah tanasur dan ta'awun, saling tolong menolong satu sama lain. Kalau ada ukhuwah di antara alumni pondok pesantren itu, yang kira-kira apa manifestasi daripada ukhuwah itu? Sudah barang tentu tolong menolong, kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain, sambil menjual teman-temannya yang potensial, tetapi tak laku-laku dengan masyarakat. Kiai-kiai kita banyak yang pandai menjual orang, lebih pandai menjual orang daripada menjual dirinya sendiri. Salah satu contohnya adalah kiai kita, Kiai Haji Raden Samsul Arifin. Dulu Kiai Ahmad Siddiq itu yang kemudian menjadi Raisal itu menjalankan diri untuk menjadi Suri PTN Jember itu kalah dengan Kiai Masjid. Padahal memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ia saat melihat potensi yang dimiliki oleh Kiai Ahmad Siddiq. Oleh karena itu jauh sebelum Mekah masih digondong, yang masih dijual kemana-mana. Artinya diumumkan ke masyarakat dengan membaca buku-buku yang dikarang oleh Ahmad Siddiq. Dan pada akhirnya beliau yang dulu kalah dalam cabang PTN Jember menjadi Islam dalam Muktamar ke-27.
Jadi akhlak yang seperti itu mungkin perlu ditiru oleh kita semuanya. Tapi yang banyak terjadi itu tidak begitu, tapi sebaliknya kadang-kadang menghalangi orang yang punya potensi untuk menjadi orang besar. Jangan. Oleh karena itu, kalau tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat, sekurang-kurangnya tidak menjadi manusia yang mudarat. Al-Ghazali membagi manusia itu ada 3. Yang pertama adalah manusia ideal, yang kedua adalah manusia standar, yang ketiga adalah manusia gombal. Manusia gombal itu adalah manusia yang layak tahu tapi wajib dulu manfaat tidak tetapi mudaratnya. Yang pertama itu adalah yang tahu layak. Yang kedua adalah layak tahu layak. Kalau tidak bisa membuat orang itu ketawa, sekurang-kurangnya tidak membuat orang menangis. Itu inti daripada al-mu'ahad atau persaudaraan dengan berbagai segmennya, termasuk al-ukhuwah al-mahadiyah, mahad Tubayah. Bapak-bapak sekalian, mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Memang mendengarkan beliau itu seperti membaca jurnal. Bicaranya struktur dan sistematis luar biasa. Baik, tanpa mengurangi waktu dan saya tidak perlu menyimpulkan, kita simpulkan menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing saja. Sul Adab menyimpulkan beliau itu. Mohon dengan hormat Hadratul Mukarram Kiai Anwar Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sadatil muhtaramin wal mufakhamin, ulama'ana al-kiram wa zu'ama'ana al-afadil, wa nakhussu bi dzikr al-karam Kiai Abdul Hakim, pengasuh pesantren Kebireng Al-Mukarram. Ini selain pengasuh Pondok Kebireng juga Ketua PWNU Jawa Timur yang ini baru dilantik dan baru rapat. Kita doakan mudah-mudahan berhasil dan diberikan pimpinan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sudah lebih dari layak apabila NU Jawa Timur yang menjadi barometer NU seluruh Indonesia ini kembali ke pangkuan Hadratus Syekh dan sekarang dipersonifikasi oleh buyut beliau yaitu Kiai Abdul Hakim. Yang selanjutnya Al-Mukarram Kiai Afifuddin Muhajir. Beliau adalah salah satu dari wakil SA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga salah satu pimpinan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebelah beliau Bapak Profesor Dr.
Masyuri Bahari, beliau adalah komisaris Ketua Presidium Nasional Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren, dan sehari-hari adalah Rektor Universitas Islam Malang, salah satu universitas milik Nahdlatul Ulama yang sangat berhasil di dalam kepemimpinan salah satu dari alumni Pondok Pesantren, yaitu Profesor Masyuri. Ketua Forum Rektor Pondok Seluruh Indonesia yang kami muliakan, Dr. Sofiullah, moderator, ini juga salah satu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama. Kalau saya baca dari kiri, yang paling kiri Kiai Haji Abdul Hadi, ini yang mengasuh pondok pesantren Tahfidul Quran, Tarbiyatul Quran. Jadi ilmunya Kiai Hasim itu banyak sekali, antara lain ilmu dalam ulumul Quran. Nah, pecahan dari beberapa ilmu itu antara lain sekarang diasuh oleh Kiai Haji. Saya biasa manggil Gus Didi. Jadi kalau dipanggil Gus Didi semakin muda dan semakin ganteng. Al-Mukarram Profesor Nasir, Ridwan Nasir yang sangat kita muliakan. Ya. Bapak Dr. Jazuli, beliau mewakili Bu Gubernur, sehari-hari adalah asisten berapa? Asisten tertiga. Asisten itu apa? Tenaga ahli, bukan ya? Mereka itu banyak tenaga ahli, tapi ada yang kurang, ahli kubur. Al-Mukarram Kiai Syihabuddin dari Jakarta, Al-Mukarram Kiai Samsul Ma'arif ya. Jadi di pesantren itu ada kitab namanya Samsul Ma'arif. Itu kitabnya dukun-dukun. Sama dengan membawa usul hikmah. Beliau sehari-hari adalah Ketua PWNU DKI Jakarta. Selanjutnya Kiai Junaidi, salah satu dari alumni pesantren Tebuireng yang sudah mampu mendirikan pondok pesantren di Tuban Al-Aqobah. Ibu Bupati Ibu Ikrina Fatmawati MSI, Bupati Mojokerto. Bupati Mojokerto, selamat datang. Dan para ibu nyai yang lain. Saya menyebut ibu nyai itu tidak berarti satu kiai ibunya lebih dari satu, ya ibu nyainya kiai. Yang saya ini kadang-kadang sensitif gitu. Dan para kiai semuanya saya anggap saja semua kiai lah, kiai yang menjadi pemangku kepentingan dari KPT di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah banyak menerima sebuah potret Indonesia dan umat dilihat dari perspektif negara yang disampaikan Pak Muldoko.
Dan kita juga sudah diajak melihat dan membaca potret umat dan bangsa ini dalam perspektif keulamaan, kesejarahan, dan fikih yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Abdul Haji. Saya mencoba ingin memotret Indonesia dan umat Islam ini dari yang dekat saja, dari perspektif Tebuireng, Kenapa begitu? Karena saya melihat Tebuireng ini luar biasa, Pak. Lebih luar biasa. Mungkin tanpa Tebuireng tidak akan lahir banyak pesantren-pesantren sedemikian banyaknya di Indonesia ini. Dari namanya saja, Pak, dari namanya saja itu, Tebuireng ini sebuah pesantren yang inklusif, yang care, yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari dari rakyat desa Tebuireng. Jadi tidak ada nama pondok apa gitu, pondok Nurul Iman Tebuireng apa, tidak ada. Namanya pondok Tebuireng. Jadi dinisbahkan dengan sebuah kampung. Nama ini saja sudah punya makna menurut saya, sudah luar biasa itu. Jadi tidak mengasingkan diri dari kehidupan keseharian, tetapi sebuah pondok pesantren yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dan itulah salah satu ciri daripada ulama Nahdlatul Ulama. Ulama yang memang membumi di Indonesia. Pakaiannya pakaian Indonesia, budayanya budaya Indonesia, makannya makan Indonesia. Sampai nama pesantrennya saja tidak menggunakan bahasa Arab, ya bahasa desa itu. Dari nama saja itu sudah bisa dibuktikan bahwa tidak diragukan lagi nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang dimiliki oleh pondok Tebuireng. Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian Hubul Waqar dengan iman itu antara lain juga keluar dari mulut mulia dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu kenapa saya melihat dan memotret Islam dan Indonesia ini dari perspektif Tebuireng. Kenapa begitu? Karena saya pikir ada legasi di sini. Di pesantren ini ada legasi. Legasi pertama adalah bahwa dari Tebuireng lahir sebuah organisasi yang menyatukan ulama-ulama pesantren di seluruh Indonesia dalam rangka mempertahankan nilai-nilai Islam wasatiyah yang kemudian disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Ini catatan penting dari Tebuireng.
adalah pesantren yang telah melahirkan ulama-ulama dan pesantren-pesantren ini menjadi satu dalam sebuah jamaah. Ini penting, ini penting. Di Timur Tengah banyak orang-orang alim, orang-orang top, orang-orang yang hebat dalam berbagai ilmu. Tetapi kenapa negara yang sedemikian dahsyat dalam melahirkan ulama-ulama besar, tetapi notabene dan di sisi lain menjadi bercerai-berai? Lebih-lebih dengan adanya Arab Spring, hampir luluh lantak Timur Tengah. Kenapa orang alimnya tidak menjadi kekuatan yang bisa menopang eksistensi sebuah negara? Kenapa ulama-ulamanya yang begitu besar tidak menjadi cukup kekuatan untuk menjadi modal mempertahankan persatuan umatnya, yang notabene umat Islam yang menjadi mayoritas karena tidak terorganisir. Ulama yang banyak itu tidak terorganisir. Beda dengan Indonesia. Memang ulamanya tidak sehebat ulama Timur Tengah. Misalnya A'immatul Mujtahidin di abad pertengahan tidak banyak lahir dari Indonesia. Tapi kenapa kemudian semua orang mengakui bahwa pondok pesantren dan ulama menjadi sosok guru dari kokohnya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, karena diorganisasi dalam sebuah jamaiyah yang namanya Nahdlatul Ulama. Dan ini besar sekali artinya bagi kokohnya NKRI, karena ada jamaiyah atau kumpulan ulama-ulama pesantren namanya NU, dan itu lahir dari sebuah desa yang namanya Tebuireng oleh seorang ulama besar namanya Kiai Hasyim Asy'ari, yang itu guru dari kita semua, bukan main Tebuireng. Sehingga kalau saya membuat kesimpulan yang pendek, tapi kalau di kodiahnya kan panjang. Indonesia ini kokoh karena ada NU ini ada karena ada persatuan pesantren itu ada kan. Kalau disimpulkan sebenarnya gampang saja. Ya, Indonesia itu terkokoh ini karena ada Tebuireng. Kalau tinggal makan mesti begitu kesimpulannya. Natijahnya mesti begitu. Andai kata Mbah Hasyim dulu tidak berikhtiar dan beristihad untuk menyatukan pesantren-pesantren dan para ulama-ulama, tidak mungkin ada NU. Dan itulah pentingnya mengaktualisasi sebuah hadis yang mengatakan iyadullah ma'al jamaah, bahwa pertolongan Allah itu akan datang kalau kita berjamaah. Kalau sendiri-sendiri kita tidak kuat. Dan kuat itu penting. Dan kuat itu penting. Bukan obat kuat saja. Kuat itu penting. Begitu pentingnya sampai Allah mengatakan
kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Khudhu ma atainakum biquwwah. Apa yang aku berikan kepadamu Musa dan kaum Bani Israel, biquwwah, dengan kekuatan. Dan kekuatan itu hanya akan terjadi kalau ma'al jamaah. Oleh karena itu, kalau hari ini IKPD kemudian melakukan raker, ya, Rakernas ini adalah bagian dari konsolidasi yang tentu kita berharap nanti pada saatnya akan menjadi sebuah kekuatan yang penting, ya, kekuatan yang penting bagi umat Islam, kekuatan yang penting bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kekuatan yang penting dari bangsa Indonesia ini. Kalau dulu muassis Nahdlatul Ulama dan muassis pesantren Tebuireng telah berbuat sesuatu yang sangat penting untuk merajut kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka saya kira akan amat sangat layak apabila para santri-santrinya juga membuat kekuatan yang sama untuk menghadapi Indonesia di masa yang akan datang. Saya pikir ada syair bagus untuk IKPD. Dulu ada seorang sastrawan modern namanya Shauki Beck yang mengatakan wa khairun nasi min syarafin qadimi aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nas, ya, dan seterusnya. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang du syarafin qadim, punya kemuliaan di masa lalu. Bagaimana masa lalu Tebuireng kita tahu semuanya potretnya. Antara lain tadi digambar dilukis oleh salah satu alumni, ya, itu du syarafin qadimi namanya. Kemudian generasi berikutnya aqama li nafsihi syarafan jadida. IKPD adalah generasi baru yang akan sanggup untuk membuat aqama li nafsihi syarafan jadida. Ada kemuliaan baru yang menantang anak cucu di masa yang akan datang. Kalau memang Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi anaknya orang hebat itu ya enak, tapi nggak enak juga. Enaknya itu ya punya masa lalu, punya modal, tapi nggak enaknya itu ya kemudian tantangannya berat. Tanggung jawabnya berat. Mungkin tanggung jawab santri Tebuireng akan jauh lebih berat daripada santri-santri di luar Tebuireng. Karena itu santri-santri Tebuireng mesti tertantang untuk bisa melahirkan, tadi istilahnya apa itu, inovasi dan kreativitas. Bagaimana menyongsong hari esok umat Islam dan masa depan bangsa Indonesia ini jauh lebih baik. Dan itu mesti dijawab dengan ilmu. Karena memang peradaban Islam ini dimulai dari ilmu. Peradaban Islam itu diakui tidak diakui dimulai dari bagaimana Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu peradaban pertama. Baru nanti seperti yang dikatakan Kiai Muhajir tadi, menyatukan, membentuk sebuah negara yang kemudian disebut dengan Misa Madinah. Itu salah satu peradaban
yang mesti kita catat. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, Tebu Ireng membuat catatan besar bagaimana menyatukan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang tercecer di seluruh pesantren-pesantren besar dan kecil pada waktu itu untuk bersatu kokoh dalam sebuah jamiah NU, dan ini akhirnya manfaat besar sekali pada mempertahankan Islam moderat, Islam wasatiyah, dan pada ujungnya menjadi sokok guru dari pentingnya negara bangsa, nation state, yang kemudian disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, dari Tebu Ireng lahir salah satu putra dari Mbah Hashim yang ikut membidani lahirnya negara ini, di mana Kiai Wahid Hashim menjadi salah satu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Berpolisu Jumbi Jusaka. Penting, ini penting. Ini harus dicatat. Dan itu Tebu Ireng, brandnya itu brand Tebu Ireng Kiai Wahid. Dan itu masih muda. Kiai Wahid itu ketika menjadi anggota Berpolisu Jumbi Jusaka itu umurnya belum sampai 30. Beliau wafat umur berapa? Menjelang 40, Menteri Agama. Ya, jadi kalau ketika jadi panitia itu masih usianya di bawah 30-an. Sama dengan Bung Tomo. Bung Tomo itu bukan tentara, tapi bisa menggerakkan nasionalisme bangsa Indonesia dalam usianya kurang dari 35. Jenderal Sudirman menggerakkan tentara untuk mempertahankan Indonesia dengan gerilya dari gunung ke gunung, menguasai Jogja. Tanpa tentara mungkin sudah habis Indonesia itu, karena presidennya Bung Karno sudah dibawa ke luar Jawa. Ini di bawah 35. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, apa maknanya pemuda Tebu Ireng namanya Wahid Hashim menjadi bagian dari bidan lahirnya negara besar ini? Jadi Indonesia ini lahir tidak terlepas dari tangan dingin anak desa Tebu Ireng, putra Kiai Hashim Asy'ari, namanya Kiai Wahid. Ini legasi kedua, catatan kedua hubungannya Tebu Ireng dengan Indonesia. Tentu panjenengan bisa menjelaskan lagi, monggo dikembangkan ini. Ada catatan penting Bapak-bapak sekalian. Waktu menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan, beliau ini punya konsep Indonesia negara Islam. Indonesia negara Islam. Indonesia mesti mengikuti syariat Islam. Itu catatan penting yang tidak bisa kita lupa. Tapi sah-sah saja perdebatan di situ, karena memang banyak orang yang datang dari pendidikan Eropa Timur juga menginginkan negara ini negara sosialis. Kiai Wahid termasuk yang mempunyai dalam pidatonya menginginkan negara Islam. Tapi ketika sudah diputuskan bahwa ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, ya, maka atas persetujuan Mbah Hashim juga Bung Karno dengan tegas, ya,
mengatakan bahwa Indonesia ini bentuknya adalah negara bangsa. Nah, sebagai konsekuensi dari usul dan idenya Kiai Hasyim Wahid, ya beliau tidak apa-apa. Beliau menerima walaupun asalnya mengusulkan negara Islam, tapi beliau menerima kesepakatan bersama bahwa ini negara bangsa. Tapi ada permintaan kepada Bung Karno. Oke, kita terima negara bangsa, tetapi untuk menjamin bahwa ada kebebasan beragama bagi umat yang beragama, kami minta ada sebuah departemen yang khusus mengelola soal agama. Itulah namanya kemudian sekarang dinamakan dengan Departemen Agama. Jadi Departemen Agama itu jasa dari pikiran, inovasi dan kreativitasnya Kiai Hasyim. Kalau Menteri Agama lupa Teguh itu wah dosa gede. Tanpa idenya Kiai Hasyim, kita Departemen Agama. Itu untuk menjaga dia, walaupun negara ini bukan negara agama, tapi sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 yaitu kebebasan umat beragama menjalankan ajarannya, maka perlu dijamin dengan departemen yang memang menjamin kebebasan beragama. Lakukan kebebasan agama. Sama dengan begini Pak, Indonesia ini sekarang ya, ini ada undang-undang pesantren. Ada undang-undang pesantren. Tadi kan beliau ngomong begitu ya kan. Ada dana pesantren. Tetapi itu tidak bisa optimal untuk bisa diberikan manfaat secara baik kepada pesantren kalau tidak ada dirjen pesantren. Oleh karena itu mesti kita rame-rame usulkan dirjen pesantren. Kalau perlu Kongres IKPT hari ini mengusulkan pemerintah untuk nanti membuat rakernas ya. Sesalah namanya Kongres apa pokoknya. Alhamdulillah rekomendasi mengusulkan dirjen. Kalau ada dirjen pesantren, nanti ada kewajiban untuk mereka membiayai pesantren lewat APBN, lewat APBD, gubernur, bupati dan lain-lain sebagainya. Jadi sama seperti usulannya Kiai Hasyim dulu. Pasal 29 Undang-Undang 45 menjamin kebebasan beragama. Tapi siapa yang menjamin kalau tidak ada departemen? Maka usul Departemen Agama. Sekarang sudah ada namanya Undang-Undang Pesantren. Sudah ada namanya tentang dana abadi pesantren. Tapi kalau tidak di-breakdown dengan sebuah lembaga yang khusus menangani itu, ya tidak ada apa-apanya. Maka tadi kalau ada yang bilang usul tentang bos-bos dia usul dia ngobos terus. Makanya breakdownnya harus dari atas. Ini mitigasi kedua. Mitigasi ketiga, Bapak sekalian, mungkin masih sekitar dalam ingatan kita semuanya bahwa satu-satunya presiden dari NU juga lahir dari Teguh. Satu-satunya presiden yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, lahir juga dari Teguh. Ini artinya bagaimana supaya santri-santri Teguh ini pada saatnya nggak tahu lah apa cucunya apa buyutnya, pada saatnya mesti jadi presiden Pak. Ya itu wajar-wajar saja wong Gusnya jadi presiden. Kalau Gusnya jadi presiden, ya Gus berikutnya jadi presiden kan biasa-biasa aja. Makanya lakotkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah kalau nggak Rasulillah ya Gus lah. Jadi ada legasi. Dan Gus Dur ini lah salah satu orang yang telah meletakkan fondasi
bagaimana NU ini memberi manfaat yang besar, bukan hanya kepada NU, bukan hanya kepada NU, bahkan bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga memberi manfaat kepada bangsa Indonesia dan bermanfaat kepada perdamaian dunia. Itu hebatnya Gus Dur, yang mungkin banyak tidak dipahami oleh kita semua. Dan sekarang NU yang sekarang ini tugasnya meneruskan apa yang telah dibangun fondasinya oleh Gus Dur. Gus Dur menginginkan NU ini memberi manfaat kepada umat, kepada bangsa, dan kepada dunia. Ini tantangan, Pak. Ini challenge kita semuanya. Maka oleh karena itu tidak ringan tugas NU sekarang ini kalau benar-benar ingin melanjutkan legacy yang sudah ditanam oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yaitu bagaimana NU ini bisa memberi manfaat yang besar kepada bangsa Indonesia, kepada dunia. Lebih tantangannya tadi bisa disampaikan oleh Pak Muldoko. Ada perang Ukraina, ada perang Israel. Tidak baik-baik saja dunia ini. Maka ketua umum kita usianya Stakuf itu banyak sekali melakukan kunjungan ke luar negeri, bahkan akhir-akhir ke Vatikan, juga melakukan konferensi-konferensi internasional. Salah satu pembicaranya waktu itu juga Kiai Afif misalnya di Surabaya pada waktu hari 100 tahun. Dan banyak lagi kebijakan-kebijakan ini dalam rangka meneruskan apa yang sudah ditanam fondasinya oleh Kiai Abdul Wahid agar NU yang besar ini benar-benar memberi manfaat. Nah, bagaimana caranya untuk memberi manfaat kepada Indonesia, untuk memberi manfaat kepada dunia? Ya syukur kalau juga memberi manfaat kepada dunia sendiri. Kumpulan-kumpulan seperti ini, Pak, ini kan orang-orang murni pesantren yang pikirannya masih bersih, saya kira masih bersih, belum terkontaminasi oleh kepentingan sempit, dan kadang-kadang juga saking sempitnya itu sampai menyakiti diri sendiri, sampai itu tidak sadar kalau pikiran dan ucapannya itu bisa mencederai diri sendiri, melemahkan NU-nya sendiri. Organisasi kumpulan seperti ini saya pikir baik sekali untuk bisa memberikan sumbangan kepada pengurus besar NU. Bagaimana NU ini bisa berperan lebih banyak seperti yang diimpikan oleh anak kebireng namanya Abdul Rahman Wahid. Ini Bapak. Dan saya senang dengan langkah-langkah Gus Didi. Banyak sekali saya akan hari ketemu dengan Presiden di Banyuwangi. Saya, beliau, dan banyak kiai ketemu dengan Pak Jokowi di Banyuwangi. Kita menceritakan tentang bagaimana Indonesia ini dulu, ya, ada jejak-jejak perjuangan ulama sampai menyadarkan kepada Presiden betapa pentingnya ulama umarok ini menjadi satu kesatuan yang saling dukung, yang saling ta'awun. Juga di Surabaya beliau juga bicara di hadapan orang yang penting dan insya Allah akan penting di Indonesia ini tentang bagaimana perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari.
saya pikir apa yang dilakukan oleh Ki Abdul Hakim, pengasuh pesantren Takbiran, untuk menyadarkan kepada pemerintah bahwa pemerintah mesti paham bahwa Indonesia yang merdeka itu ada jejak penting dari perjuangan para ulama, terutama ketika proklamasi itu dikumandangkan oleh Bung Karno. Cobaan pertama adalah datang dari sekutu untuk merebut kemerdekaan itu, dan yang menjawab itu adalah ulama di bawah kepemimpinan Kiai Hasyim Asy'ari dalam bentuk resolusi jihad. Itu tidak bisa diingkari. Dari mana lagi kalau nggak dari Takbiran? Maka kalau kemudian sekarang ada, ya kalau saya tidak boleh mengatakan ini misunderstanding ya antara pemerintah dengan ulama, tapi paling tidak ini mesti dibangun, dan Takbiran punya tanggung jawab besar untuk membangun kembalinya kekuatan bangsa ini antara ulama dan umarok. Karena hakikatnya kata Al-Ghazali, al-ulama wal umarok itu tahu aman bagaikan dua saudara. Ad-din wal mulku tahu amani, agama dan kekuasaan itu bagaikan dua saudara kembar. Ad-dinu aslun wal mulku kharis, agama itu fondasi dan kekuasaan itu penjaga. Wa ma la dina lahu wa ma la asla lahu fa huwa halik. Kekuasaan yang tidak ditopang dengan kebenaran agama hancur dia. Tetapi wa ma la kharisa lahu fa huwa dha'if. Agama yang tidak dijaga oleh kekuasaan akan tersia-sia. Jadi supaya pemerintahnya tidak hancur, mesti mendengarkan nasihat ulama, kata Kiai Afif tadi. Ahsantum Kiai Afif. Supaya pemerintah tidak hancur, dengarkan nasihat ulama. Tapi supaya ulama ini tidak doa, apa doa itu? Doa itu bahasa pesantren itu kesio-sio. Kesio-sio itu apa? Ya, tidak ada kesio-sio lah. Supaya tidak kesio-sio, ya mesti bergandengan dengan mulku. Artinya itu tahu aman, kata Al-Ghazali. Lihat di Ihya Ulumuddin, ad-din wal mulku tahu amani, al-mulku ad-dinu aslun wal mulku kharis, wa ma la asla lahu fa huwa halik, wa ma la kharisa lahu fa huwa dha'if. Nah, itu tugas kita semuanya untuk mengembali. Insya Allah apabila pemerintah mendengar nasihat ulama dan ulama dijaga oleh kekuasaan, Indonesia akan sampai pada tujuan yang semestinya. Tetapi kalau itu diabaikan, pastilah akan tidak baik-baik saja. Dan insya Allah tokoh-tokoh NKPT punya wawasan, punya pikiran, punya analisa, punya konsep, punya kreativitas, dan punya inovasi bagaimana ke depan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Indonesia ke depan bisa bersama-sama kita bangun menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Dan yang terakhir, perkenankan saya mengajak panjenengan semua untuk berbelasungkawa kepada mertua Kiai Hakim atau ibu dari Ibu Nyai Hakim yang sudah wafat beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan segala amal sholihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ahli surga. Al-Fatihah.
Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tapi yang luar biasa tadi penutupnya itu, saya merasa ya kita semua lah santri Tebuireng seolah-olah disentil oleh beliau. Sepanjang hari ini seharusnya kita awali dengan membacakan tahlil kalimat taubat, kalimat thayyibah untuk kita. Alhamdulillah. Kita doakan bersama, insyaallah husnul khatimah wa min ahlil jannah, amin. Para masyayikh, alhamdulillah luar biasa. Saya terkagum-kagum dengan dua narasumber kita ini. Romo Yai Anwar tadi luar biasa menjelaskan, seolah-olah menjawab, memberikan kalau dua narasumber sebelumnya, Yai Profesor Pak Jenderal Undangan dengan Profesor Maskuri Bakri yang semalam menjelaskan bagaimana secara teori potensi yang dimiliki KPT, terus Pak Muldoko mengagitasi kita, ayolah jangan hanya sekedar follower atau menyamai, kita harus melampaui. Dan jawabannya ada dari penjelasan beliau itu. Khairun nas dzu syarafin qadimin tapi aqama li nafsihi syarafan jadida. Itu harus kita melampaui. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk dan tadi sudah sebelumnya ya Romo Afifuddin Muhajir juga memberikan insight wawasan yang luar biasa bagaimana seharusnya pola relasi antara ulama dan umarok. Kita bagian terpenting dari itu memiliki peran yang sangat penting untuk memiliki peran yang sangat penting ke depan di KPT ini untuk menerjemahkan apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, para hadirin, masyayikh, bunyai, habis ini kita lanjutkan dengan tanya jawab sangat terbatas. Namun sebelumnya atas dari Romo Pengasuh kami mohon dengan hormat dan sangat kepada tamu kehormatan kita Ibu Bupati Mojokerto, Ibu Dokter Ikvi, Dokter Ikvina Fatmawati. Oh alhamdulillah. Kok godang kesel. Oh masya Allah. Dia. Kita kasih aplaus saja untuk beliau ya. Bu sudah memberikan akses di wilayah kekuasaan Ibu. Yang kedua, maksudnya tidak hanya akses, yang lain-lain juga. Yang kedua, kami mohon ini tamu kehormatan kita Bapak Ahmad Jazuli ya, selaku asisten nomor 3 ya. Iya, dari Gubernur. Dimohon untuk memberikan sambutan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih. Intinya para masyayikh, kami mewakili Gubernur bangga dan bersyukur Pondok Pesantren Tebuireng makin tahun makin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sampai 3 menit. Luar biasa. Kita kasih aplaus untuk yang ini. Biasanya kalau beliau sering menggunakan dalil-dalil yang luar biasa. Tapi ternyata di hadapan alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, tadi kalau Romo Yai Anwar menyebutkan salah satu alumni yang sukses di Tebuireng, ya Junaidi Hidayat dengan beberapa pesantren luar biasa. Dan alhamdulillah bukti kesuksesan beliau itu beliau penyumbang juga untuk geraha tahap awal mukadimah 50 juta. Itu tahap awal itu. Kita kasih belum dolarnya ini kan internasional beliau. Kita harapkan setelah itu.
Dan pada Pak Ahmad Jazuli, semoga kebanggaannya mewujud dalam bentuk geraha juga. Baik Bapak Ibu para hadirin, kita kasih waktu untuk pertanyaan, tanya jawab. Pertama, guru saya jadi harus beliau pertama, beliau Junaidi Hidayat Munggo. Masih putus jadi kami mengusulkan forum sesungguhnya kalau kepada beliau tadi sudah sangat luar biasa ilmu yang kita peroleh. Jadi mungkin forum ini perlu ada Profesor Masyuri dan beliaunya. Perlu nanti kita harus menindaklanjuti dengan forum secara terbatas di luar kita ini ya, untuk merumuskan dari semua pemikiran beliau dan lalu nanti kita sampaikan sebagai penguatan rekomendasi yang tadi malam sudah dibahas. Yang kedua, usul pada kiai saya kepada pengasuh Kiai Hidin. Tadi saya berpikir dengan beliau Mas Samsul ini perlu kita konkretkan bahwa Tepiring untuk menjaga Indo dan menjaga Indonesia ini saya kira perlu, karena Tepiring melahirkan banyak pesantren besar dan Tepiring mungkin masyayikh para kiai-kiai sampai besar itu bisa dibuatkan satu forum dengan leader Tepiring lalu kemudian melahirkan pemikiran secara berkala di luar NU yang ini untuk menjaga legasi beliau NU dan Indonesia. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi untuk Ketua Presmas. Monggo selanjutnya dari Ashabul Yamin. Mungkin para pendai. Masuk ketua panitianya perempuan, tidak ada yang bertanya dari perempuan. Tidak ada. Ibu Hafsal. Suara perempuan 30%, yang 70% nunggu yang 30. Baik, yang tengah. Nah, monggo. Mohon perkenalan, nama, dari mana, terus langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PJNU Lombok Timur, NTB. Langsung saja, terima kasih. Nama saya Haji Umuddin. Pertanyaan saya, alumni atau IKPT adalah Bemper Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yai, Pak Kiai Muhajir tentang bagaimana kita berukhuwah. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita berukhuwah kepada mereka-mereka atau kelompok-kelompok yang membenci daripada ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diajarkan pada pesantren. Ini kasusnya di Lombok Timur, di tempat saya gitu. Bahkan saking tidak toleransinya, jadi kami sempat juga membakar pembangunannya, karena dia memaksa pembangunan itu di tengah komunitas kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu juga saya tanyakan hukum membakar masjid itu. Dan alhamdulillah istilahnya dari pihak Pemda membayar tanah itu untuk supaya terjadi keharmonisan. Nah cuma itu Pak Kiai, terima kasih. Yang dibakar masjidnya. Masjid milik Wahabi. Kan Wahabi. Ini kan namanya Wahabi. Tapi di sana kelompoknya itu disebut As-Sunnah gitu. Jadi ini juga kita sebagai pesantren merupakan yang harus dipikirkan oleh Presnas juga untuk menjaga ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, karena sangat masif sekali di Lombok itu. Dan sebagai targetnya juga ya Lombok Timur kalau kita baca dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua untuk tadi yang ngacu, masih di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Arami, Ketua KPTP Beria. Singkat kata dari berbagai Tepiring adalah sebagai kebanggaan kita pribadi dan secara umum. Hanya
Akan tetapi akhir-akhir ini banyak makhluk teman-teman kita adalah yang tadi malam sudah dibahas, banyak anak-anak alumni yang tidak diterima. Itu ingin tolong dijelaskan barangkali kalau gambaran saya kan tinggal bangun dan bangun kayaknya barangkali selesai, tapi ini kali ini sudah berapa tahun itu ada 2 tahun apa 3 tahun, banyak alumni anak alumni yang tidak diterima. Itu aja. Dan Unhas sebagai kebahagiaan kita, tapi kadang-kadang saya dengar di luar Unisma yang dulu yang berdiri lebih, Unhas yang dulu berdiri lebih dulu, tapi Unisma adalah jadi, tapi di luar kelihatannya munculnya sekarang Unisma lebih mencuat. Gitu aja, tolong harus di gambaran penjelasan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti tanggung jawab Rektor Unisma untuk jadi Rektor Unhas ya. Baik, saya kira karena sudah dibatasi waktunya, mohon dengan hormat Bapak Yai, tadi hukum membakar masjidnya Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertarungan antara Salafiyah dan Asy'ari Maturidi akhir-akhir ini sangat luar biasa. Melalui medsos bukan hanya dalam Indonesia, tetapi dalam dunia internasional. Selama ini Al-Azhar merasa kecolongan dengan banyaknya perkembangan Salafi Wahabi di dunia internasional, dan alhamdulillah sekarang sudah pasang badan. Dimulai dengan muktamar internasional yang dilaksanakan pada tahun 2016 di mana di Jeddah. Saya melihat rumusan Jeddah itu tambah yakin terhadap NU itu, karena rumusannya persis sebagaimana yang dirumuskan oleh NU hampir 100 tahun yang lalu. Pertanyaannya, siapa menyuruh siapa? Sudah baru tentu NU tidak menyuruh muktamar Jeddah, dan kemungkinan juga Jeddah tidak menyuruh rumusan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi yang mempertemukan dua pihak dalam satu titik ini adalah sebuah kebenaran. Mungkin anak-anak kita perlu tahu tentang itu, karena ada kemungkinan banyak yang tak tahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa, kan banyak yang tak tahu. Rumusan Jeddah mungkin mohon maaf menjelaskan, barangkali ada yang belum mendengar. Mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang di bidang akidah mengikuti mazhabnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidi. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang di bidang fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, yakni Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang di bidang tasawuf mengikuti mazhabnya Al-Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Hasan Asy'ari, dan lain-lain. Ini persis seperti NU. Luar biasa memang NU ini, luar biasa. Banyak yang tidak tahu. Para hadirin sekalian, mestinya yang dibakar itu bukan masjidnya, mestinya tidak punya salah apa-apa kan. Akan tetapi pemikiran mereka, karena masjidnya tidak salah, andai kata masjidnya itu nanti penguasaannya berpindah kepada kita, masjid itu tetap halal, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok masjidnya ini? Mestinya ada perdebatan. Tapi anehnya banyak alumni pesantren yang belum siap untuk bertarung dengan mereka, karena banyak yang tidak menguasai hadis dan sebagainya. Oleh karena itu perlu disiapkan sejak sekarang. Saya melihat
bahwa kenapa NU ini lahir. Ini sama dengan pertanyaan kenapa akidah Asy'ariyah kok harus lahir. Sama-sama merupakan respons terhadap fenomena dan realita yang ada. Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi harus lahir karena melihat adanya kelompok kiri Mu'tazilah dan kelompok kanan Hanabilah Mutasyaddiqin. Kelompok kiri Mu'tazilah terlalu mengagung-agungkan akal sehingga sering menakil-nakil ayat dan hadis yang dianggap tidak sesuai dengan nalar mereka. Sementara Hanabilah Mutasyaddiqin menganggap haram menggunakan argumentasi filosofis ilmiah. Lahirlah Abu Hasan Abu Mansur al-Maturidi dengan manhaj al-jam'u baina sahihil maqul wa sahihil maqul, memadukan antara kebenaran wahyu dan logika akal. Itu kemudian seperti itu. Demikian NU lahirkan sebagai respon. Barangkali seandainya tidak karena negara ini dijajah dan tidak karena ada perkembangan Salafi Wahabi di Timur Tengah, ada kemungkinan NU ini tidak akan lahir. Atau itu merupakan pemicu utama terhadap lahirnya NU. Saya mengatakan bahwa membakar masjid tidak boleh. Jangankan masjid, gereja saja tidak boleh dibakar. Iya. Gereja saja tidak boleh dibakar, apalagi masjid. Mungkin pendiriannya yang dibakar. Gitu deh. Tolong ini jawaban dari beliau itu sudah, saya kira sudah mafhum fatwa itu sudah. Dan masjidnya kalau jangan dibakar, apalagi orangnya. Masjidnya dilarang dibakar, orangnya yang dibakar. Tapi para dari beliau pikirannya itulah yang diada untuk berdialog, diskusi, dan itu meniscayakan kesiapan SDM kita. Itu juga lagi merupakan dorongan bagi kita untuk selalu meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan kita, karena tantangan masyarakat kita juga jauh lebih kompleks. Baik, terakhir jadi pikir tadi ada pertanyaan. Iya, itu tadi malam perdebatan darah-darah gitu ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini Kebir itu mengalami peningkatan jumlah pendaftar. Kita berusaha untuk mengikuti itu dengan membangun fasilitas-fasilitas. Hampir setiap tahun kita mampu menambah sekitar 400 sampai 500 fasilitas. Jadi santri kita nambah, jadi sekarang ini dalam waktu 4 tahun ini dari 4.300 sekarang di 5.200. Nah, itu kurang lebih sekitar 400-an kita nambah fasilitas. Tapi yang tidak bisa kita akomodasi jumlahnya tetap. Tahun-tahun sebelumnya kita nggak mampu menampung, kita nggak mampu mengakomodasi menerima itu 750. Kemudian tahun berikutnya 800. Tahun ini kita kelebihan 900, terpaksa kita tidak bisa akomodasikan. Jadi terjadi peningkatan itu, lah kemudian ada masalah ini, kemudian dari panitia itu cara menghitungnya, mereka sudah punya rumusan-rumusan, tapi toh akhirnya kesulitan juga. Ada permintaan dari alumni-alumni, ini putra-putra alumni, tetapi ini yang baru juga demikian juga. Nah akhirnya ada kita bikin peringkat-peringkat kemampuan dari anak-anak itu. Nah sebetulnya dari putra-putra alumni itu masih diberikan privilege. Ada hal-hal yang kalau sama saja itu masih kita mengambil dari alumni.
beda-beda sedikit dari alumni itu masih kalah sedikit, itu kita masih utamakan dari alumni. Nah, tapi kemudian saking banyaknya dan saking meningkatnya peminatnya itu, sehingga sekarang itu yang IQ di Trendsen itu IQ di bawah 110 itu aja sudah kesulitan ikut bersaing. Nah, itu masalah-masalah yang dihadapi oleh panitia. Nah, akhirnya saya hanya memberikan gambaran-gambaran aja. Kalau udah segini saya juga nggak tahu itu dari alumni atau bukan, tetapi itu fakta yang ada sekarang. Nah, kalau kemudian barangkali kalau kita diharapkan mampu menampung semua pendaftar, ini sama-sama alumni kita urunan bikin lagi kelas-kelas baru ke depan. Kita bersama. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Tadi saya malam kita diskusi agak panjang persoalan itu. Mohon maaf dari hasil diskusi itu mungkin bisa diterima, terutama ada afirmasi 10% kuota. Jadi itu mungkin dari malam atau dari Jayapura yang mendaftarkan. Jadi beliau sudah jelas. Tapi mungkin ada kuota lebih baik lagi ya. Jadi yang 10% dari pendamping, kalau 1.800 berarti berapa? 180 itu mau di bawah sedikit passing grade atau agak jauh selain passing grade. Kalau masuk 10% mohon diterima ya. Yang kedua, usulan tadi malam, mohon kita kemudian sudah punya cabang sampai 19 kan. Mohon biar, nah betul. Jadi kami inginkan seperti Gontor, kalau tidak diterima di sini tetap di Tebuiren juga. Jadi yang 900 itu jangan sampai keluar gitu. Tetap ditampung dari Tebuiren 1, Tebuiren 2 sampai Tebuiren itu salah. Ya, alhamdulillah sudah. Jadi adanya cabang-cabang itu salah satunya adalah untuk syiar. Jadi Tebuiren itu punya tanggung jawab mengenai syiar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang satu lagi adalah dari daerah-daerah remote yang datang ke Tebuiren itu seringkali begitu tes memang kalah dalam kompetisi. Nah, oleh karena itu kita buka cabang-cabang, kita berusaha di cabang-cabang itu nanti kualitasnya juga kita tingkatkan supaya nggak terlalu jauh dengan Tebuiren yang ada di Indo, supaya itu bisa nanti menjadi satu rujukan. Jadi kalau yang di Banten itu sudah bagus di apa namanya Pakan bagian dari Indrakiri Hilir Hulu itu sudah bagus, ada beberapa yang bagus-bagus, itu menjadi rujukan-rujukan. Jadi mohon nanti juga sama-sama dari alumni juga saling membantu di cabang-cabang ini juga bagaimana dibantu supaya kualitasnya juga segera bisa meningkat, supaya bisa juga jadi rujukan atau alternatif kalau di pusatnya nggak bisa diterima. Nah, itu moga sama-sama kita pikirkan. Ya, alhamdulillah luar biasa. Jadi keputusan yang sudah sah itu beliau sendiri yang penuh. Jadi sudah 10% afirmasi, dan yang kedua tidak ada yang ditolak di IB, tidak ada yang ditolak, semuanya akan ditempatkan di Tebuiren. Jadi tidak delok, tetap nyantri di pesantren Tebuiren meskipun tidak di Indo. KW1, KW2 nggak apa-apa lah, tapi tetap Tebuiren namanya. Saya kira itu solusi yang solutif gitu ya, dan afirmatif. Baik para masyayikh, mungkin gimana Prof. Mas Kuli apa perlu menyatakan kesediaan jadi rektor Unhas? Kamu tegak. Oke. Baik, alhamdulillah para masyayikh luar biasa. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Luar biasa pencerahan kita dapatkan pada hari ini. Sekali lagi saya sebagai pembawa acara, bukan sebagai moderator, pembawa acaranya sudah berdiri. Sebagai moderator saya mohon maaf kalau mungkin bahasanya agak kasar, tidak bisa halus karena maklum bukan makhluk halus, dan saya tidak akan menyimpulkan apapun yang disampaikan oleh para narasumber kita karena saya bukan makhluk yang itu. Sekali lagi mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan pada pembawa acara.